Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara mendakwahi jin ketika kita meruqyah. Namun sebelum saya menjelaskan tentang cara untuk mendakwahi jin, maka mari kita membaca sholawat terlebih dahulu, sholawat Robitoh, dengan harapan semoga kita semua senantiasa Robitoh kita tersambung dengan guru-guru kita, khususnya kepada Kiai Ahmad Imran Rashidi Al-Katibi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyir Rahmah wa Syafi'il Ummah Muballighin Nubuwah wal Risalati waj'alna wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah marzukina bisihati wa salama wa sa'adati والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kita semua, khususnya kepada semua praktisi ruqyah suja Nusantara, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita semakin bermanfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara kita mendakwahi jin. Banyak sekali para praktisi pemula, bahkan yang sudah mengikuti lanjutan dan mahir, cara mendakwahi jin saja tidak tahu. Dan cara mendakwahi jin ini adalah dasar-dasar dalam ilmu ruqyah. Karena kenapa? Karena pada intinya kita bukan hanya mengobati seseorang, bukan hanya mengobati pasien, meruqyah pasien, akan tapi di situ kita mendakwahi bangsa jin yang tentunya butuh mental dan butuh kelihayan yang luar biasa dalam mendakwahi jin, agar jin tersebut kemudian dari jin kafir masuk jin Islam karena dakwah kita yang luar biasa. Tentunya daripada ruqyah saja kita diajarkan dengan mendakwahi jin, mendakwahi masyarakat dengan cara yang halus. Lantas bagaimana cara kita mendakwahi jin ketika kita menangani seorang pasien, kemudian kita ruqyah, setelah kita ruqyah ternyata bereaksi kesurupan. Maka yang pertama kita tanya dulu. Kita tanya dengan hati yang ikhlas, kita tanya dengan hati yang lembut, kita tanyakan dengan kata-kata yang lembut. Apa yang harus kita tanyakan pertama? Yang harus kita pertanyakan adalah kamu dari mana dan apa tujuan kamu? Biasanya banyak jawaban yang berbeda-beda. Ada yang pertama biasanya jawabannya saya dikirim oleh ini. Kemudian ada yang bertanya, ada yang menjawab saya dikirim oleh mantannya. Kemudian ada yang menjawab saya dikirim oleh orang yang benci pada anak ini. Saya dikirim oleh orang yang tidak suka dengan anak ini.
Apa yang harus kita katakan pada pasien ketika jin dalam tubuhnya berbicara adalah jin kiriman? Dan kita beritahukan bahwasanya ketika jin menyebut nama seseorang, maka kita beritahukan kepada keluarganya bahwasanya tidak boleh percaya pada jin, karena jin itu adalah pembohong. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua yang harus kita tanyakan adalah, apa tujuan kamu masuk ke tubuh ini? Biasanya jin menjawab yang pertama, tujuan saya untuk membunuh atau menyakiti anak ini. Yang kedua, jin menjawab, tujuan saya karena saya suka sama anak ini. Yang ketiga, saya masuk karena tubuh ini terbuka portal gaibnya. Kemudian ketika sudah menjawab seperti ini, yang pertama tujuannya adalah untuk menyakiti atau membunuh anak ini, maka kemudian kita dakwahi jin ini bahwasanya jin tidak boleh zalim pada manusia karena Allah melarang. Apa kata Allah? Ala la'natullahi 'alal zalimin. Allah sangat melaknat, ingatlah Allah melaknat orang-orang yang zalim. Maka jin tidak boleh zalim. Ketika kamu zalim, maka Allah akan memasukkan kamu ke neraka. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu bukan untuk zalim, tapi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berikan ayat-ayat Allah yang sesuai dengan ucapan kita. Apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kita katakan pada jin, dakwahi jin seperti itu. Jin itu pasti paham. Tapi biasanya banyak jin yang tidak mau. Sekarang mau enggak kamu taubat? Sekarang mau enggak kamu mengikuti arahan saya? Biasanya jin bilangnya tidak mau. Ketika jin tujuannya menyakiti atau membunuh, pasti jin ini adalah jin sihir. Jin tersebut tidak akan mau diajak masuk Islam. Jin tersebut tidak akan mau diajak agar taubat pada Allah Subhanahu wa taala jika jin sihir tersebut masih ada perjanjian-perjanjian dengan si dukun atau dengan si bos jin ini. Maka kita tanyakan, kenapa kamu tidak mau? Saya takut dibunuh, ada yang seperti itu. Saya takut keluarga saya nanti dibunuh oleh dukun. Maka kita katakan pada jin tersebut bahwasanya ketika kamu ikut pada saya, ketika kamu ikut saya masuk Islam, maka Allah akan menjaga kamu. Kemudian kita dakwahi jin tersebut dengan memperlihatkan neraka atau surga. Kita katakan terlebih dahulu, jika kamu melanggar perintah Allah, zalim pada manusia, padahal Allah tidak memperbolehkan jin untuk zalim pada manusia, maka kamu akan Allah masukkan ke dalam neraka Allah. Jika kamu tidak taubat masuk Islam, kamu akan Allah jerumuskan ke dalam neraka Allah. Maka kita bacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan neraka. Sebelumnya kita berdoa, ya Allah tunjukkan nerakamu, ya Allah buat jin-jin yang zalim, jin-jin yang kafir. Maka kita baca, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, fi nari jahannam, fi nari jahannam. Kita ulang-ulang. Fi nari jahannam, sambil berdoa dalam hati, ya Allah tunjukkan nerakamu ya Allah. Fi nari jahannam, fi nari jahannam, fi nari jahannam, fi nari jahannam. Maka jin tersebut akan melihat neraka. Dan tiba-tiba jin tersebut reaksi ketakutan dengan wajah yang ketakutan, ada yang tiba-tiba nangis jin tersebut. Itu bukti bahwasanya jin tersebut melihat neraka. Kemudian kita tanya, kamu mau enggak masuk neraka itu? Jin, saya tidak mau, biasanya seperti itu. Nah, kalau kamu tidak mau, maka kamu harus masuk Islam, harus taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu taubat kemudian masuk Islam, maka Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga Allah. Kemudian kita bacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan surga, seperti innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah
جزاؤهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار Kita baca ulang-ulang ayat tersebut sampai jin yang kita tuju melihat surga. Biasanya reaksi ketika jin melihat surga, maka jin tersebut akan tersenyum dan kemudian menampakkan wajah yang bahagia. Lantas apa yang harus kita katakan ketika jin tersebut melihat surga? Maka kita katakan, kamu suka enggak melihat surga? Kamu mau enggak masuk surga? Jin biasanya ganggu-ganggu, ya saya mau masuk surga, saya tidak mau masuk neraka. Ketika kamu ingin masuk surga, kemudian kamu hidup bahagia di dunia dan akhirat barokah, maka kamu harus masuk Islam. Kemudian jin tersebut biasanya Islam itu apa? Maka kita bacakan ayat-ayat yang sesuai dengan Islam, yang berkaitan dengan Islam. Maka kita bacakan Innad dina indallahil Islam, Innad dina indallahil Islam, Innad dina indallahil Islam, Innad dina indallahil Islam. Kita bacakan ulang-ulang sampai jin tersebut mengerti. Biasanya jin tersebut nganggu-nganggu. Dan ngangguk-ngangguk tersebut adalah reaksi jin mengerti dengan ayat-ayat yang kita baca. Ayat ruqyah atau ayat-ayat Al-Quran ini bukan hanya orang Arab yang mengerti akan, tapi jin tersebut akan mengerti ketika dibacakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat Allah yang Allah turunkan pada Rasulullah, sehingga setiap kalangan akan mudah mengerti ketika dibacakan, hatinya akan tersentuh. Kemudian ketika kita sudah bacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan Islam, maka kemudian kita arahkan jin, mau ndak kamu masuk Islam? Jika kamu kafir seperti ayat yang sudah saya bacakan tadi, kamu akan masuk neraka. Jika kamu Islam itu adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tanyakan, kamu kenal ndak pada Allah? Kamu kenal ndak pada Rasulullah? Biasanya jin tidak kenal. Maka kita kenalkan dengan membaca ayat-ayat Allah, seperti kita membacakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang-ulang. Maka biasanya jin akan faham dan akan kenal dengan Allah. Kemudian kita bacakan surah Thaha, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kita bacakan ayat-ayat tersebut diulang-ulang sampai jin faham. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ketika kita ingin menunjukkan surga atau neraka pada jin, bisa saja kita dengan berdoa pada Allah tanpa membacakan ayat-ayat bisa. Cuman pengalaman saya, ketika kita bacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan neraka atau surga, maka jin tersebut biasanya akan tersentuh hatinya karena efek daripada mukjizat Al-Quran. Saya pernah juga memakai doa saja, ya Allah tunjukkan nerakamu, ya Allah tunjukkan surgamu pada jin ini, ya Allah ya Rabb. Biasanya jin tersebut melihat, cuman biasanya hatinya agak susah untuk terketuk. Sebaliknya ketika kita membacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan surga atau neraka, maka biasanya jin tersebut akan mudah untuk luluh hatinya. Mungkin karena efek mukjizat Al-Quran tadi. Kemudian ketika kita sudah membacakan Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni atau surah Al-Ikhlas untuk mengenalkan Allah, kemudian kita bacakan sholawat untuk mengenalkan jin tersebut pada Rasulullah. Seperti sholawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Tiba-tiba jin tersebut biasanya akan kagum karena jin tersebut melihat Rasulullah. Wallahu alam itu apakah memang Rasulullah atau memang karena mukjizat sholawat tersebut untuk memberikan efek positif pada jin tersebut. Biasanya jin kemudian kenal pada Allah dan kenal pada Rasulullah, pada akhirnya biasanya masuk Islam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga jin ketika sudah kita dakwahi dengan memperlihatkan surga, memperlihatkan neraka, kemudian diperkenalkan Allah dan Rasulullah, ada jin yang
bersekongkol tidak mau masuk Islam, tetap dengan pendiriannya, maka biasanya di situ pasti ada perjanjian yang belum lepas. Lantas bagaimana cara kita untuk melepaskan perjanjian jin tersebut? Karena ketika jin tersebut masih ada perjanjian dan belum lepas, maka akan sulit jin tersebut untuk taubat. Jin akan sulit untuk masuk Islam, jin akan sulit dikeluarkan dari tubuh pasien tadi. Maka kita tanyakan, ketika jin sulit untuk didakwahi, sulit untuk taubat, kita tanyakan, kamu ada perjanjian enggak? Biasanya jin tidak langsung menyebut ada, biasanya bilangnya tidak ada. Cuman kita harus pancing, jika itu jin sihir, pasti di situ ada perjanjian-perjanjian atau ikatan-ikatan sihir. Maka ketika kita tahu jin tersebut ada perjanjian, maka kita berdoa pada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qahar, ya Jabar, lepaskanlah perjanjian-perjanjian jin ini, ya Allah, ya Rabb. Maka kita bacakan ayat, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Itu dibaca ulang-ulang dengan niat untuk melepaskan perjanjian jin. Ketika itu dibacakan dan efeknya pasien tersebut biasanya muntah-muntah atau kepanasan, setelah kita bacakan dengan khusyuk, maka biasanya jin tersebut akan hilang perjanjiannya sehingga mudah untuk kita dakwahi. Setelah kita bacakan, ayo kita masuk Islam, kita ajak masuk Islam, maka jin tersebut akan mudah untuk masuk Islam. Kemudian ketika kita bacakan ayat-ayat untuk membatalkan perjanjian tersebut, kemudian jin biasanya akan berkata, Ustadz, saya sudah masuk Islam tapi saya tidak bisa lepas dari tubuh ini karena masih ada ikatan-ikatan sihir atau bukhul-bukhul. Dengan dua cara untuk melepaskannya. Jika bukhul tersebut tidak ada di sekitar rumah pasien, maka kita hanya bacakan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan bukhul. Seperti surah Al-Falaq, kita bacakan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Kita untuk baca dengan khusyuk, dengan niat untuk melepaskan ikatan-ikatan jin sihir yang masih terikat. Min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Maka biasanya akan terlepas dengan izin Allah ikatan sihir yang mengikat jin tersebut. Kemudian ketika bukhul ada di sekitar rumah pasien, maka kita tanyakan pada jin, kamu terikat di mana? Saya terikat di sekitar rumah ini, Ustaz, ditanam. Maka kita arahkan mata batin si pasien, atau bisa kalau sudah jin dapat dipercaya kemudian masuk Islam, bisa dengan kita mengarahkan mata batin jin dengan membacakan surah-surah yang mengarahkan mata batin seperti Allahu nurus samawati wal ard atau la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Itu insyaallah nanti saya akan bahas di video yang selanjutnya. Kemudian ketika kita sudah mengislamkan jin, melepas perjanjiannya, melepas bukhul-bukhulnya, maka kita ubah bentuk jin tersebut dengan membacakan Allahu nurus samawati wal ard. Ketika jin sudah Islam, maka kita tanyakan, jin, kamu diam, sekarang saya akan berikan kamu pakaian yang bagus. Kita bacakan Allahu nurus samawati wal ard diulang-ulang 5 kali atau 7 kali. Kemudian kita tiupkan pada tubuh pasien dengan niat untuk mengubah tubuh jin dan memberikan pakaian pada jin tersebut. Kita tiup, maka jin tersebut biasanya semakin pede dan tersenyum karena badannya semakin tampan dan semakin bagus. Nah, biasanya jin berkata, Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz, badan saya sekarang sudah baik. Sebelum saya masuk Islam badan saya hitam, badan saya menyeramkan. Sekarang setelah masuk Islam, Alhamdulillah Ustaz, saya semakin baik. Nah, itu biasanya reaksi jin ketika sudah masuk Islam dan sudah kita berikan pakaian. Setelah kita berikan pakaian, maka kita arahkan jin, kamu sekarang taubat pada Allah Subhanahu wa taala, kamu saya akan pindahkan ke langit dan kamu di sana beribadah, jangan sekali-kali melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan jangan sampai melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan walillahi junudus samawati wal ard dengan niat untuk memanggil malaikat agar menjemput jin tersebut. Maka kita bacakan, jin, nanti kalau ada malaikat yang menjemput kamu ucapkan salam, kemudian keluar.
Kita bacakan walillahi junudus samawati wal ardh walillahi junudus samawati wal ardh walillahi junudus samawati wal ardh Allahu azizan hakima. Maka jin tersebut mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terbang dan pasien biasanya akan pingsan dan kita sadarkan dengan menyebut namanya, maka pasien akan sadar. Itu cara mendakwahi jin, yang jin tersebut adalah jin sihir atau jin yang tujuannya untuk membunuh dan menyakiti seseorang. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tinggal 2 bahasan mendakwahi jin yang cinta, kemudian cara mendakwahi jin yang masuk karena portal gaib terbuka. Insyaallah 2 bahasan yang belum saya bahas tadi, insyaallah akan saya bahas di video selanjutnya. Semoga sedikit paparan atau sharing sedikit ilmu tadi bermanfaat kepada sahabat-sahabat sekalian. Semoga kita senantiasa bermanfaat kepada masyarakat dan kita senantiasa robitoh, kita tersambung kepada guru-guru kita, khususnya kepada Kiai Ahmad bin Rashid Al-Katibi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.